Hai semuanya, di keadaan baik ya. Terima kasih atas waktunya. Saya Devri Pranata mau presentasikan tugas dari Dharma Guardian Young Training tentang Buddhist Entrepreneurship. Di sini saya akan membawakan tentang credit union atau kita sebut dengan koperasi. Latar belakang, tujuan, cara, model bisnis canvas, dan analisa SWOT-nya, lalu modal dan analisa pendapatan serta hasil dan dampaknya lebih 64 juta. Di situ mencapai 99,9% keseluruhan usaha di Indonesia. Jadi UMKM inilah yang menopang perekonomian Indonesia yang sangat besar. Peluang besar sekali penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa. Nah, bisa dilihat berapa banyak potensi yang bisa dimanfaatkan membentuk koperasi sebuah usaha ini. Koperasi sebuah usaha banyak peluang besar. Contoh, saya mengembangkan produk yang dikembangkan dari daerah dan komunitas. Di situ ada minuman herbal kayak jahe, kunyit, juga ada petis VG, ada madu, dan lain-lain. Ya, selanjutnya ada 4 kebutuhan pelaku usaha. Pertama, ada perlunya modal. Kedua, keterampilan. Ketiga, sistem. Keempat, jejaring. Nilai koperasi. Yang pertama, menolong diri sendiri. Kedua, bertanggung jawab kepada diri sendiri. Ketiga, demokratis. Keempat, swadaya. Kelima, solidaritas. Keenam, kesetaraan. Ketujuh, keadilan. Prinsip sesuai keinginan milenial, di mana koperasi ini suka, rela, dan terbuka. Anggota mengawasi secara demokrasi, partisipasi ekonomi anggota, otonom independen, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerjasama antar koperasi, serta peduli pada komunitas dan lingkungan. Pertama, visi dan misi. Visi di sini menjadi koperasi pelopor yang berkualitas dengan nilai-nilai luhur. Misinya, untuk anggota koperasi bisa saling berkolaborasi, tumbuh, dan saling berkait bersama. Kedua, sasaran. Sasarannya ada 2 hal. Satu, skala lokal di masyarakat Surabaya, Jawa Timur. Kedua, skala nasional, masyarakat Indonesia. Lalu, 3 cara. Ada hal-hal di sini yang menarik daripada yang lain. Pertama, adanya pendidikan dan pelatihan. Lalu, forum, grup diskusi, ada pendampingan untuk para pelaku usaha. Lalu, ada kunjungan berkala di anggota-anggota melihat perkembangannya sampai mana, dan informasi berkala. Baik, saya menjelaskan model bisnis canvas untuk koperasi serba usaha. Pertama, segmen konsumen. 1, melalui UMKM. 2, karyawan. 3, profesi. 4, pelajar, mahasiswa. 5, ibu rumah tangga. Selanjutnya, hubungan konsumen. Yang pertama, kita melalui tim lapangan
langsung ke orang, anggota-anggota. 2. Sosialisasi komunitas-komunitas. 3. Anggota mengenalkan ke komunitasnya. Dari media sosial, website, YouTube, WhatsApp, dan kunjungan berkala. Terus nilai yang kami tawarkan: 1. Koperasi serba usaha memberikan wadah untuk pelaku usaha maupun yang akan menjadi usaha pemula. 2. Wadah untuk saling belajar dari pengusaha yang sudah survive ke pelaku UMKM. Kunci aktivitas: pertama, koperasi serba usaha terbuka untuk umum sesuai syarat yang berlaku. Kedua, adanya pendidikan dan pelatihan anggota. Ketiga, adanya forum grup diskusi. Keempat, adanya pendampingan berkala. Kelima, adanya kunjungan berkala. Keempat, adanya informasi berkala untuk memberikan update atau perkembangan koperasi ke anggota. Kunci sumber daya utama: di sini ada tim operasional yang menjalankan koperasi. Kedua, ada tim pinjaman. Ketiga, ada tim pelatihan dan pendidikan. Keempat, ada tim markom. Kelima, ada tim mikro untuk lapangan. Lalu kunci kerjasama: di sini dari komunitas, ada pemerintah, lembaga, ekonomi, dan masyarakat. Selanjutnya, struktur biaya. Ini ada beberapa biaya yang perlu dibutuhkan. Pertama, biaya operasional kantor, biaya sewa gedung, biaya promosi, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya gaji karyawan. Lalu struktur pendapatan. Pendapatan ini ada banyak hal, bisa dari modal awal anggota, dari simpanan anggota. Di situ ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Ketiga, ada keuntungan dari pinjaman modal. Keempat, dari penjualan produk anggota. Kelima, investasi usaha di bidang lain. JU Koperasi Serba Usaha memang ada kekuatan, kelemahan, dan peluang usaha. Nah, di sini kekuatannya: 1. Banyak pelaku UMKM yang berkembang khususnya di Surabaya secara nasional Indonesia. Kedua, didukung program pemerintah. Ketiga, banyak masyarakat yang memerlukan pendampingan. Keempat, memiliki SDM banyak. Kelima, jaringan komunitas yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan koperasi serba usaha ini. Lalu kelemahan: misalnya pertama, SDM kurang paham tentang koperasi. Kedua, sistem koperasi. Ketiga, lingkup sasaran anggota masih kecil. Keempat, minimalnya mengetahui tentang koperasi. Kelima, masih minim dalam kepercayaan di masyarakat. Peluang: banyak UMKM di Surabaya. 2. Bisa menambah modal usaha dari anggota. Keempat, saling membentuk jejaring usaha, membentuk komunitas kecil, serta produk-produk baru. 5. Membuka peluang lebih besar. Ancaman: kurangnya paham perkembangan sistem koperasi. Hasil dan dampak JU Koperasi Serba Usaha. Pertama, hasil. Di sini ada pembagian SHU setiap tahun. Banyak manfaat yang didapat anggota, seperti jejaring usaha semakin luas. Nah, sesuai dari awal tadi, per anggota ini akan ditumbuhkan dengan potensi mereka. Nah, koperasi inilah yang akan memberikan wadah dari untuk pendidikan, terus pelatihan, jejaring usaha, dan gimana meningkatkan usaha itu lebih baik. Ya, mungkin penjelasan tentang koperasi serba usaha dari saya itu. Dari saya, Devri Pranata, terima kasih. Keberhasilan untuk kita bersama.